Halo, apa kabar para sahabat GDB Channel? Semoga dalam keadaan sehat semua serta selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini GDB Channel akan berbagi bagaimana cara membuat sebuah alat yang sederhana untuk melakukan tes LED, tes jener, tes baterai yang auto pole. Mungkin di pasaran banyak alat-alat LED tester yang biasa terkenal disebut dengan backlight tester, itu dengan harga yang lumayan, namun kita dengan alat modul yang murah masih bisa dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan yang sama. Seperti kita ketahui bahwa voltmeter digital itu ada dua jenis, ada yang memiliki 2 kabel dan ada yang memiliki 3 kabel. Untuk yang 2 kabel itu sudah saya buatkan videonya, dan yang sekarang ini kita membahas voltmeter yang 3 kabel. Jadi di pasaran modul ini sangat murah ya, berkisar antara 11 sampai 12 ribu harganya. Nah, penggunaannya adalah ini voltmeter satu dayanya itu maksimal 40 volt dan dapat melakukan tes dengan probe yang putih ini maksimal 100 volt. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam kita membuat LED tester? Saya di sini menggunakan power supply variable yang maksimal saya punya variable power supply ini adalah 24 volt outputnya. Kalau sebuah voltmeter digital dengan 3 kabel, saya membutuhkan resistor dengan besar 1x5. Ini resistor 1x5 setengah watt dengan 2 buah binding post nih sebagai alat bantu nantinya, serta kabel probe ini bekas atau copotan dari ampermeter yang kita pergunakan sebagai alat bantu. Yang pertama adalah bagaimana cara membuatnya. Jadi voltmeter digital ini kita solder pada probe ya, pada probe atau pada kabel merah dan kabel yang putih dengan menggunakan resistor 1x5. Mengapa 1x5? Jadi resistor 1x5 ini membatasi arus yang keluar dari power supply. Jadi untuk pemeriksaan LED, seperti kita ketahui bahwa LED itu maksimal dapat dari arus adalah 20 mA. Nah, pada tegangan 24 volt saya menggunakan 1x5 ini, jadi mengalir arus pada rangkaian ini adalah sekitar 16 mA, jadi di bawah 20 mA agar lebih aman. Jadi untuk perhitungannya nanti ya,
perhitungan dan skemanya nanti di akhir video ya. Oke. Setelah kita copot ya, setelah kita solder resistor pada kabel merah dan kabel yang putih seperti ini. Nah, kabel yang putih, kalau kita butuh winding post ini sebagai alat bantu nanti untuk memasukkan probe ya. Kabel hitam kita masukkan ke lubang winding post warna hitam seperti ini, masukkan saja lalu kita kunci. Oke. Untuk yang merah kabel putih dan ujung resistor ini kita kunci juga, masukkan, kita kunci seperti ini. Kita kunci seperti ini. Lepas lagi ya, solder ulang ya. Sekarang bentuknya seperti ini, cepat terus. Nah, kita bentuknya seperti ini ya. Ini sudah hampir selesai teman-teman. Sekarang kita aliri dengan power supply. Kita berikan power supply yang hitam di hitam. Nah, untuk yang merah, yang positif, kita berikan pada sambungan resistor dengan kabel merah. Nah, seperti ini. Sekarang pada voltmeter terlihat bahwa catu daya ini mengaliri 24 volt. Nah, pada resistor ini mengalir 16 mili ampere arus. Jadi nanti perhitungannya ya nanti. Nah, sekarang kita pasang probe-nya. Ini sebagai alat bantu. Probe merah kita pasang di merah, probe hitam kita pasang di hitam. Nanti kalau sudah fix jadi silahkan mau diberikan box atau tempat yang lebih bagus. Nah, sekarang alat sudah bisa digunakan. Kita coba dengan LED seperti biasa. Kita coba dengan LED dulu. Ini ada LED 5 mm. Kita coba apakah auto polnya berhasil. Nah, ini kalau dikonsletkan tidak apa-apa nih.
dia akan 0. Jika dikonsepkan dia tidak apa ya, dia akan 0. Sekarang kita coba ini LED 5 mm. LED kuning membutuhkan voltase 2 volt. Jadi kita sudah berhasil membuat alatnya ya sahabat. Nah ini alat pelangi ini ya, voltasenya dia berubah-ubah sesuai dengan warna yang hampir. Ini LED warna berbalik, warna biru membutuhkan 2,7 volt. Hidup ya. LED putih membutuhkan 2,8 volt. LED merah membutuhkan 1,9 volt. Jadi sudah alat kita sudah bisa dimanfaatkan. LED hijau itu membutuhkan 3 volt. Ini jadi LED sudah kita coba. Sekarang kita coba dengan zener ya. Ini diode zener 5,1 volt. Kita coba. Coba pada anoda kita kasih negatif dan katoda kita kasih positif. Nah, diode zener 5,1 volt terbaca 4,9. Ini 5,1 volt. Silabus untuk zener 3,3 volt. Kita coba terbaca 3,4 volt. Lumayan akurat ya teman-teman. Lalu ini zener 13 volt. Coba ya, terbaca 13 volt, tepat 13 volt. Kalau membaca voltase baterai, kita coba ini voltasenya 3,9 volt atau ini. Yang baterai yang umum 4 volt. Jadi kita bisa mengecek kapasitas baterai juga. Lalu kita coba, nah biasanya teman-teman yang suka memperbaiki lampu LED atau yang suka servis lampu LED ini sangat berguna ya. Bergunanya apa? Untuk mengetahui berapa volt chip LED yang terpasang pada sebuah lampu LED. Jadi kita coba cek. Nah ini chip LED pada LED ini terpasang chip LED 3 volt. Terbaca pada voltmeter 2,8. Ini chip LED 3 volt. Jadi kita bisa sekalian melakukan cek pada LED.
Jadi ini menggunakan chip LED 3 volt. Kita coba lagi ya chip yang besar ini. Kita butuh bantuan untuk membantu kita, alat untuk membantu memeriksa. Oke, kita coba. Terbalik. Nah, ini menggunakan chip LED 9 volt. Ini chip LED 9 volt. Teman-teman, jadi sangat bermanfaat alat yang kita buat. Jadi kalau sudah kita mengetahui berapa volt chip yang terpasang, kita bisa mengganti dengan chip yang masih bagus. Saya akan menggambarkan skemanya ya. Jadi begitulah hasil alat yang kita buat. Saya akan menggambarkan perhitungan dan skema dalam pembuatan alat yang sederhana tadi. Yang pertama ya, satu daya negatif, satu daya positif. Jadi kita harus tahu spesifikasi dari voltmeter digital. Jadi satu daya maksimalnya ini adalah 40 volt. Jadi satu daya di bawah 40 volt. Lalu di sini voltmeternya. Oke. Yang min ya, ini adalah min voltmeter. Meter ya, PM aja. Lalu satu daya positif yang ke voltmeter. Ini kabel hitam, ini kabel merah. Sini ada kabel putih. Kabel putih ini untuk kabel untuk melakukan cek ya. Ini disambung ya, disambung dengan R. Ini besar R-nya yang saya pergunakan adalah R1K5 karena power supply yang saya pergunakan adalah 24 volt ya. Untuk probe itu kita ambilnya dari yang putih. Yang putih ini jadi probe positif. Untuk probe negatifnya kita ambilnya dari yang negatif. Nah, seperti ini.
positif, ini yang negatif probe-nya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan R1K5? Kita kan sebuah LED itu maksimal bisa dialiri 20 miliampere ya. Jadi kita membutuhkan arus maksimal 20 miliampere. Rumus untuk mencari berapa resistor yang dibutuhkan agar menghasilkan arus yang kita inginkan. Jadi rumusnya menggunakan hukum Ohm ya, R sama dengan V dibagi I. Jadi V itu voltase 24, jadi I arus dalam ampere. Contoh 24 volt ya, 24 volt yang kita inginkan itu 20 mA. Hasilnya ya, kalau 24 volt dibagi 20 mA, maka hasilnya R yang dibutuhkan adalah 1000 ohm atau 1K. Tapi saya tidak menggunakan 1K karena apa? Karena di resistor itu ada toleransi. Toleransi ini yang nanti kita jaga supaya kalau dia nilai R-nya lebih kecil dari 1K, maka ampere atau arus yang mengalir akan melebihi 20 miliampere. Nah, saya menggunakan R yang 1K5. Jadi kalau dia menggunakan 20 miliampere ini, mohon maaf ya, bukan 1K tapi 1200 nih, 1K2, maka dia mengalir 20 miliampere. Kalau kita menggunakan 1K, maka dia akan mengalir, kalau 1K maka mengalir arus 24 mA pada 24 volt. Kalau kita menggunakan 1K1 maka mengalir arus 21 mA pada 24 volt. Pada 1K2 ini, yang tadi yang ini, maka mengalir 20 mA pada 24 volt. Dan saya menggunakan 1K5 itu akan mengalir 16 mA pada 24 volt. Nah, jadi begitu cara membuat alat voltmeter LED tester, backlight tester yang auto pole dengan perhitungan kebutuhan R atau resistor. Nah, begitu teman-teman. Semoga teman-teman memahami dan dapat dengan mudah membuat alat ini. Dan jangan lupa, jika ini bermanfaat, mohon subscribe pada channel Gede BH Channel dan share pada teman-teman supaya teman-teman dapat membuat alat ini dengan alat-alat sederhana yang ada di rumah. Salam sukses.